Di usia 60 tahun ke atas, hidup perlahan mengajarkan satu hal yang sangat berharga. Tidak semua orang harus kita dekatkan, dan tidak semua percakapan perlu kita ikuti. Hati yang dulu kuat menahan banyak hal, kini mulai meminta satu kebutuhan sederhana: ketenangan. Bukan karena kita menjadi lemah, melainkan karena kita sudah cukup lelah dengan keramaian yang tak membawa damai. Di usia ini, ketenangan bukan kemewahan, tetapi kebutuhan. Dimanapun Bapak dan Ibu sedang menyimak, entah dari Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Jawa Barat, Papua, atau mungkin dari luar negeri, izinkan suara ini menemani sebentar. Mungkin Bapak dan Ibu sedang duduk santai, mungkin juga sambil berbaring, atau sekadar mendengarkan dengan mata terpejam. Kita datang dari tempat yang berbeda, tapi di usia 60+, perasaan kita sering sama. Ingin dikelilingi orang-orang yang membuat hati terasa ringan, bukan berat. Dulu kita bergaul dengan banyak orang karena tuntutan hidup, karena pekerjaan, keluarga besar, atau kewajiban sosial. Kita belajar tersenyum meski hati lelah, belajar diam meski ingin pulang. Namun kini, waktu terasa lebih berharga. Energi tidak lagi sebanyak dulu, maka wajar jika hati mulai memilih dengan siapa ia ingin berbagi cerita, dan dari siapa ia perlu menjaga jarak demi ketenangan diri sendiri. Bergaul di usia 60+ bukan lagi tentang seberapa ramai lingkungan kita, tetapi seberapa damai perasaan setelah bertemu seseorang. Ada orang yang setelah kita temui, hati terasa hangat. Ada pula yang membuat pikiran penuh dan dada sesak. Di usia ini, bijaksana jika kita memilih yang pertama, bukan karena membenci yang lain, tetapi karena kita sedang belajar menyayangi diri sendiri. Bapak dan Ibu, menjauh dari orang yang melelahkan batin bukan berarti sombong. Mengurangi pertemuan bukan berarti memutus silaturahmi. Ini adalah bentuk menjaga kesehatan jiwa. Seperti tubuh yang butuh istirahat, hati pun perlu ruang yang aman. Kita berhak memilih percakapan yang menenangkan, tawa yang tulus, dan kehadiran yang tidak menuntut apa-apa. Melalui video ini mari kita renungkan bersama. Di usia 60+ ini, dengan siapa hati kita merasa pulang? Siapa yang kehadirannya membawa tenang, bukan gelisah? Perjalanan kita akan panjang dalam video ini, dan semoga setiap menitnya menjadi teman yang lembut, menguatkan Bapak dan Ibu untuk memilih pergaulan yang menyehatkan hati. Di usia 60 lebih, banyak dari kita mulai menyadari satu perubahan halus dalam diri. Hati tak lagi sanggup berada di tengah keramaian yang penuh keluhan, gosip, dan emosi yang berlebihan. Bukan karena kita merasa lebih baik dari orang lain, melainkan karena batin sudah terlalu sering lelah. Ada percakapan yang membuat kepala berat, ada pertemuan yang meninggalkan rasa tidak nyaman. Dan di usia ini kita mulai berani bertanya pada diri sendiri, apakah pergaulan ini menenangkan atau justru menguras tenaga? Dulu mungkin kita merasa tidak enak jika menolak ajakan. Takut dibilang sombong, takut dianggap berubah. Namun seiring waktu hati belajar bahwa menjaga diri bukanlah dosa. Kita tidak diwajibkan hadir di semua acara, tidak harus ikut dalam semua obrolan. Waktu dan energi kini terasa berharga. Maka memilih pergaulan adalah bagian dari kebijaksanaan, bukan bentuk penolakan terhadap siapapun. Ada seorang bapak sederhana yang setiap sore dulu selalu duduk di warung, ikut berbincang panjang hingga malam. Pulangnya sering dengan kepala penuh dan hati lelah. Suatu hari, ia memilih pulang lebih cepat. Bukan karena marah, hanya ingin duduk di rumah, minum teh hangat dan menikmati senyap. Anehnya, sejak itu tidurnya lebih nyenyak. Ia tersenyum sendiri dan berkata pelan, ternyata, tidak semua kebersamaan harus dipaksakan. Cerita kecil seperti itu mungkin juga pernah Bapak dan Ibu rasakan. Ada masa ketika kita memilih pulang lebih awal, memilih diam, atau memilih berada di dekat orang-orang yang sedikit bicara tapi banyak menenangkan. Pergaulan yang baik bukan yang paling ramai, melainkan yang membuat kita menjadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura kuat atau ceria. Bapak Stenyo, bergaullah dengan mereka yang jika berbicara membuat hati terasa lapang, yang tidak menghakimi, tidak membandingkan, dan tidak memaksa. Orang-orang yang kehadirannya seperti angin sore, tidak ribut, tapi menyejukkan. Di usia 60 lebih, kualitas pergaulan jauh lebih penting daripada jumlahnya. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai mengurangi pertemuan tertentu, atau lebih selektif memilih teman bicara, itu bukan tanda kesepian. Itu tanda hati sedang belajar menjaga dirinya sendiri. Dan menjaga hati adalah bentuk syukur atas umur panjang yang telah Tuhan titipkan. Di usia 60 lebih, kita mulai memahami bahwa kedekatan tidak selalu berarti kebaikan.
Ada orang yang dekat secara fisik, sering bertemu, tetapi justru membuat hati terasa sempit. Sebaliknya, ada yang jarang bertemu, namun setiap kali berjumpa meninggalkan rasa tenang. Usia mengajarkan kita untuk tidak lagi menilai hubungan dari seberapa sering bertemu, melainkan dari dampaknya bagi ketenangan batin. Dulu kita mungkin merasa wajib akrab dengan semua orang. Lingkungan, keluarga besar, atau tetangga membuat kita merasa harus selalu hadir dan terlibat. Namun kini, kita mulai mengerti bahwa menjaga jarak bukan berarti memutus hubungan. Ada batas yang sehat, ada ruang yang perlu dijaga, agar hati tidak kelelahan. Kedewasaan batin membuat kita mampu berkata, cukup, tanpa rasa marah. Bapak dan Ibu, tidak semua cerita harus kita dengar sampai selesai. Tidak semua masalah orang lain harus kita pikul. Ada kebijaksanaan dalam memilih untuk tidak ikut campur, tidak ikut terbawa emosi, dan tidak ikut menilai. Di usia ini, kita berhak menjaga ketenangan dengan cara yang sederhana, memilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang memberi ruang bernapas. Tidak menuntut kita selalu tersedia, tidak menekan kita untuk selalu setuju, dan tidak membuat kita merasa bersalah karena memilih diam. Orang-orang yang menenangkan biasanya memahami hal ini. Mereka hadir tanpa beban dan pergi tanpa meninggalkan luka. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman dengan lingkaran pergaulan yang lebih kecil, itu bukan tanda hidup menyempit. Justru sebaliknya, hidup sedang menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang, tetapi mulai belajar menyenangkan hati sendiri dengan cara yang bijaksana. Di usia 60 lebih, kedamaian adalah pilihan sadar. Kita tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa kita menjaga jarak. Cukup kita dan hati yang tahu, karena ketenangan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang kita rawat, pelan-pelan, dengan penuh kasih pada diri sendiri. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai memahami bahwa menjauh bukan selalu berarti membenci. Ada jarak yang tercipta bukan karena marah, melainkan karena hati butuh ruang untuk bernapas. Dulu, mungkin kita terbiasa memaksakan diri demi menjaga perasaan orang lain. Namun seiring bertambahnya usia, Bapak dan Ibu mulai belajar bahwa menjaga ketenangan diri juga merupakan bentuk kebijaksanaan. Seringkali Bapak dan Ibu merasa tidak enak hati ketika mulai jarang hadir atau mengurangi pertemuan. Ada rasa sungkan, ada rasa bersalah. Padahal, menjauh dengan cara yang baik bukanlah kesalahan. Kita tidak sedang menutup pintu silaturahmi, hanya sedang memilih waktu dan energi agar tetap seimbang. Hubungan yang sehat tidak menuntut kita selalu ada. Ada seorang ibu yang dulu hampir setiap hari menghadiri berbagai pertemuan. Pulangnya sering dengan kepala berat dan tubuh lelah. Suatu hari ia memilih tinggal di rumah, menyeduh teh hangat dan duduk diam di dekat jendela. Tidak ada percakapan ramai, hanya suara angin sore. Sejak hari itu, ibu tersebut mulai mengurangi kehadiran di beberapa tempat, dan anehnya, hatinya terasa jauh lebih tenang. Cerita sederhana itu mungkin juga dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Ada masa ketika kita memilih pulang lebih awal, memilih tidak datang, atau memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena kita mulai memahami batas diri. Di usia ini, Bapak dan Ibu berhak menentukan di mana hati ingin beristirahat. Menjauh dengan tenang adalah cara Bapak dan Ibu menjaga diri tanpa melukai siapapun. Kita tetap sopan, tetap menghormati, tetapi tidak lagi memaksakan diri. Tidak semua pertemuan membawa kebaikan bagi hati, dan tidak semua kebersamaan perlu dipertahankan jika justru melelahkan. Di usia 60 lebih, kebijaksanaan seringkali hadir dalam keputusan-keputusan kecil. Memilih pulang lebih awal, memilih diam, memilih berada di rumah. Dan pilihan-pilihan kecil itulah yang perlahan membawa Bapak dan Ibu pada hidup yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih damai. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai merasakan bahwa pergaulan yang menenangkan tidak selalu diisi dengan banyak kata. Ada kebersamaan yang cukup dengan duduk berdampingan, minum teh bersama, atau sekadar saling tersenyum. Tidak ada tuntutan untuk selalu berbagi cerita panjang. Keheningan justru menjadi ruang yang menenteramkan hati. Dulu, mungkin Bapak dan Ibu merasa harus selalu ikut berbicara agar tidak dianggap diam atau tertutup. Namun seiring bertambahnya usia, kita belajar bahwa tidak semua momen membutuhkan suara. Ada hubungan yang justru terasa hangat karena tidak memaksa kita menjelaskan apapun.
Di usia ini, pergaulan yang sehat adalah yang menerima kita apa adanya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang benar-benar menenangkan biasanya tidak banyak bertanya yang membuat hati tertekan. Mereka tidak menuntut cerita tentang masa lalu, tidak memaksa membandingkan hidup, dan tidak mengorek luka lama. Kehadiran mereka terasa ringan, seperti duduk di bawah pohon rindang pada siang hari. Pergaulan seperti inilah yang perlahan menjadi pilihan utama Bapak dan Ibu. Bukan karena ingin menjauh dari dunia, tetapi karena ingin hidup dengan lebih jujur pada perasaan sendiri. Di usia 60 lebih, energi lebih baik disimpan untuk hal-hal yang membawa damai, bukan untuk percakapan yang hanya menguras batin. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa nyaman berada di dekat orang yang tidak banyak bicara, itu bukan tanda kesepian, itu tanda kedewasaan hati. Kita tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, karena kita sudah menemukan ketenangan di dalam diri sendiri. Di usia ini, Bapak dan Ibu berhak memilih pergaulan yang sunyi namun menyejukkan. Karena tidak semua kebahagiaan datang dari tawa yang keras. Ada kebahagiaan yang hadir dalam diam, dalam kebersamaan yang sederhana, dan dalam hati yang tidak lagi gelisah. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai merasakan perubahan yang halus namun jelas di dalam hati. Dulu, mungkin kita masih berusaha menyesuaikan diri dengan banyak orang dan keadaan. Sekarang, hati terasa lebih jujur dalam menyampaikan kebutuhannya. Ia tahu kapan ingin bertemu, dan kapan ingin sendiri. Ia tahu mana pergaulan yang menguatkan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan dengan tenang. Perubahan ini seringkali datang tanpa pengumuman. Tiba-tiba Bapak dan Ibu merasa lebih nyaman berada di rumah daripada pergi ke tempat ramai. Bukan karena tidak suka bersosialisasi, tetapi karena ketenangan kini terasa jauh lebih berharga. Di usia ini, memilih ketenangan bukan bentuk menarik diri, melainkan tanda bahwa hati sedang dijaga dengan penuh kesadaran. Ada seorang bapak yang dulu selalu merasa harus ikut setiap pertemuan. Suatu hari, ia memilih tinggal di rumah, merapikan halaman, dan duduk sejenak menikmati sore. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tawa ramai. Namun ada rasa damai yang lama tak ia rasakan. Sejak saat itu bapak tersebut mulai memilih pergaulan yang benar-benar membuat hatinya pulang. Cerita sederhana itu mungkin juga dirasakan bapak dan ibu. Ada kepuasan kecil ketika kita berani berkata, cukup tanpa marah, dan tidak tanpa rasa bersalah. Kita mulai memahami bahwa menjaga diri bukan berarti menutup hati, tetapi menempatkan diri pada ruang yang lebih sehat. Bapak dan Ibu, pergaulan yang menenangkan adalah pergaulan yang tidak memaksa kita menjadi orang lain. Tidak menguras tenaga, tidak memancing emosi, dan tidak meninggalkan rasa penyesalan setelahnya. Di usia 60 lebih, hubungan seperti inilah yang patut dipelihara, sederhana, jujur, dan penuh pengertian. Ketika hati mulai memilih dengan tenang, hidup pun terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu tidak lagi sibuk menyenangkan semua orang, tetapi mulai menyenangkan hati sendiri dengan cara yang lembut. Dan dari situlah, ketenangan perlahan tumbuh, menjadi teman setia di sisa perjalanan usia. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai memahami bahwa kualitas hubungan jauh lebih berharga daripada jumlah pergaulan. Dulu, mungkin kita mengenal banyak orang, menghadiri banyak pertemuan, dan merasa hidup harus selalu ramai. Namun seiring waktu, hati belajar bahwa tidak semua keramaian membawa kebahagiaan. Justru hubungan yang sedikit, tetapi tulus, seringkali menghadirkan ketenangan yang lebih dalam. Ada perasaan damai ketika Bapak dan Ibu dikelilingi oleh orang-orang yang menerima tanpa banyak tuntutan. Mereka tidak menilai dari apa yang kita miliki, tidak mengukur dari seberapa sibuk kita, dan tidak menuntut kita selalu ceria. Hubungan seperti inilah yang membuat hati bisa beristirahat, tanpa perlu menjelaskan apapun. Di usia ini, Bapak dan Ibu tidak lagi membutuhkan banyak teman bicara. 1 atau 2 orang yang bisa diajak diam bersama sudah terasa cukup. Percakapan sederhana, tawa kecil, atau bahkan keheningan yang nyaman, seringkali lebih bermakna daripada obrolan panjang yang melelahkan. Kualitas kehadiran menjadi lebih penting daripada banyaknya suara. Pergaulan yang berkualitas juga ditandai dengan rasa aman. Bapak dan Ibu tidak perlu menjaga kata-kata dengan berlebihan, tidak takut disalahpahami, dan tidak merasa harus selalu menyenangkan orang lain. Hubungan seperti ini tumbuh dari saling menghormati, bukan dari kewajiban atau rasa takut kehilangan. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lingkaran pergaulan semakin kecil, jangan merasa hidup menyusut.
justru bisa jadi hidup sedang menyaring dirinya sendiri. Yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar membawa kebaikan bagi hati. Dan itu adalah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Di usia 60 lebih, memilih kualitas daripada jumlah adalah bentuk kebijaksanaan. Bapak dan Ibu sedang belajar bahwa hidup tidak perlu ramai untuk bahagia. Cukup dengan hubungan yang jujur, tulus, dan menenangkan, hati bisa merasa penuh, meski dunia di sekitar terasa lebih sunyi. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai merasakan bahwa pergaulan yang benar-benar menenangkan bukan hanya membuat hati ringan, tetapi juga mendekatkan kita pada ketenangan batin yang lebih dalam. Ada orang-orang yang jika kita bersamanya, pikiran terasa jernih dan hati terasa lapang. Tidak banyak kata, tidak banyak tuntutan, tetapi ada rasa aman yang sulit dijelaskan. Pergaulan seperti ini sering membawa Bapak dan Ibu lebih dekat pada rasa syukur. Kita tidak lagi sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, tidak pula merasa tertinggal. Justru ada perasaan cukup karena berada di lingkungan yang tidak menghakimi. Di usia ini, ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari di luar, tetapi dirasakan dari dalam. Ada sekelompok kecil orang tua yang setiap pagi hanya duduk bersama, menyapa singkat, lalu pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada keluhan berlebihan. Namun setelah pertemuan singkat itu, hati terasa lebih ringan. Salah satu dari mereka pernah berkata, bukan lamanya pertemuan yang menenangkan, tapi rasa damai setelahnya. Cerita itu mungkin juga dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Ada kebersamaan yang singkat namun bermakna, ada pergaulan yang tidak melelahkan. Kita belajar bahwa pertemuan yang baik adalah pertemuan yang tidak membawa beban pulang ke rumah. Bapak dan Ibu bergaul di usia 60 plus bukan lagi tentang mengisi waktu, tetapi tentang menjaga hati. Kita memilih bersama siapa kita ingin menghabiskan sisa tenaga dan perhatian. Pergaulan yang baik membuat kita lebih sabar, lebih tenang, dan lebih bersyukur menjalani hari. Ketika Bapak dan Ibu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang menenangkan, hidup pun terasa lebih damai. Tidak banyak gejolak, tidak banyak drama. Yang ada hanyalah hari-hari yang berjalan pelan, ditemani rasa cukup dan ketenangan yang tulus. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu mulai menyadari bahwa tidak semua orang akan memahami pilihan pergaulan yang kita ambil. Ada yang bertanya mengapa kita kini lebih sering diam, lebih jarang hadir, atau memilih lingkungan yang lebih kecil. Namun usia mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus dimengerti semua orang untuk bisa dijalani dengan tenang. Dulu, mungkin Bapak dan Ibu merasa perlu menjelaskan setiap perubahan, takut disalahpahami, takut dianggap menjauh. Kini, kita belajar bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab, dan tidak semua penilaian perlu diluruskan. Hati yang tenang tidak selalu lahir dari penjelasan panjang, tetapi dari keikhlasan menerima bahwa setiap orang punya jalan sendiri. Bapak dan Ibu, memilih pergaulan yang menenangkan bukan berarti menolak dunia. Itu adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Kita tidak sedang menutup diri, hanya sedang mengatur langkah agar tetap kuat dan seimbang. Di usia ini, kebijaksanaan sering hadir dalam sikap yang sederhana namun tegas. Ada kalanya Bapak dan Ibu merasa sendirian dalam pilihan ini. Namun kesendirian yang tenang jauh lebih baik daripada kebersamaan yang penuh tekanan. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekitar, tetapi dari ketenteraman yang kita rasakan saat bersama diri sendiri. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa lebih damai meski lingkaran pergaulan mengecil, percayalah itu bukan kemunduran. Itu adalah tanda kedewasaan. Hati sedang belajar memilih apa yang perlu dipelihara dan apa yang sebaiknya dilepaskan demi ketenangan jangka panjang. Di usia 60 lebih, tidak apa-apa jika pilihan kita tidak dipahami semua orang. Cukup Bapak dan Ibu dan Tuhan yang tahu niatnya. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah penilaian orang lain, melainkan kedamaian yang kita rasakan setiap hari. Di usia 60 lebih, Bapak dan Ibu telah melalui perjalanan hidup yang panjang. Dari semua yang kita bicarakan sejak awal, satu benang merah terasa jelas: hidup menjadi lebih tenang ketika kita mulai memilih dengan hati. Tidak lagi mengejar keramaian, tidak lagi memaksakan kebersamaan, dan tidak lagi merasa harus hadir di semua tempat. Usia ini mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kita belajar bahwa bergaul dengan orang-orang yang menenangkan hati adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri.
Kita memilih pergaulan yang membuat pulang terasa ringan, bukan yang meninggalkan beban di dada. Kita belajar menjaga jarak tanpa membenci, diam tanpa memutuskan, dan memilih tanpa merasa bersalah. Semua itu bukan tanda kesepian, melainkan tanda kedewasaan batin. Bapak dan Ibu, di usia 60 lebih kita tidak lagi membutuhkan banyak penjelasan. Kita tidak perlu semua orang memahami pilihan hidup kita. Cukup kita dan hati yang tahu bahwa keputusan ini diambil demi ketenangan. Hidup tidak lagi tentang seberapa ramai hari-hari kita, tetapi seberapa damai kita menjalaninya. Pergaulan yang menenangkan membuat hidup berjalan lebih pelan, tetapi lebih bermakna. Ada waktu untuk bernapas, ada ruang untuk bersyukur, dan ada kesempatan untuk menikmati hari tanpa tergesa. Di usia ini, Bapak dan Ibu berhak menjalani hidup dengan cara yang paling lembut bagi hati sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa ditemani oleh obrolan sederhana dan refleksi di channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Bukan untuk mengejar angka, tetapi agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa hidup di usia senja tetap layak dijalani dengan tenang dan penuh makna. Terima kasih sudah meluangkan waktu hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menenangkan hati, diberi kesehatan dan dipanjangkan umur dalam ketenangan. Sampai bertemu di cerita berikutnya, semoga hari Bapak dan Ibu selalu terasa ringan dan damai.